bahwa setiap kita pasti punya visi atau punya istilah bahasa mudanya mimpi lah terhadap peserta didik ini, bukan mimpi yang lain gitu. Terhadap peserta didik kita ada sebuah keinginan atau suatu mimpi seperti apa nantinya peserta didik kita, terutama setelah dia istilahnya selesai dari proses pendidikan di sekolah kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu punya yang dijambakan, yang diinginkan, yang diberikan oleh peserta didik itu. Nah, di dalam proses itu semua sudah tertuang di dalam visi sekolah, kan begitu. Jadi sekolah kita kan sudah ada visi, sudah ada visi. Nah, mengikuti sebuah perkembangan paradigma dan sebagainya, kita ingin tahu apakah visi sekolah itu masih sesuaikah dengan visi kita, sesuaikah dengan hati nurani kita terhadap keinginan kita terhadap para peserta didik kita. Jadi kita ingin coba, jangan ada istilahnya kontra antara visi kita dan visi sekolah, sehingga ketika visi itu terpampang seperti ini, karena ada visi sekolah, dan kemudian bagaimana cara mewujudkan suatu visi yang digambarkan oleh visi, ada semacam di dalam hati dan pemikiran kita menolak. Ngapain ada kegiatan seperti itu? Apa lagi kegiatan lagi kan gitu? Padahal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu semata-mata karena ingin mewujudkan visi. Kan kita kadang-kadang nggak paham itu. Jadi kita ingin mencoba nantinya akan berdiskusi pada hari ini bersama pemerintah untuk kembali istilahnya mungkin menganalisis dan merestitusi sekolah kita. Kalau masih sesuai nantinya dengan kondisi dan keadaan kita serta ujian kita dan diri kita, maka itu ada. Tetapi bila mungkin ada pemikiran kayaknya visi kita yang tidak cocok, kita temukan ada beberapa sekolah yang kita kunjungi memang visinya itu seperti sudah tak sesuai gitu. Ketika kita analisis kayaknya udah tak hilang. Oke, kalau itu pun tidak apa-apa, nanti di prakarsa perubahannya mungkin bisa kita sampaikan kepada dalam hal ini Bapak sekolah, kemudian mungkin kita memaparkan dulu berdiskusi bersama dalam membuat sebuah visi sekolah yang lebih sesuai dengan keadaan kita, visi sekolah kita dan keinginan kita bersama, sehingga di dalam proses pembelajaran dan hal-hal yang lain dalam mewujudkan visi sekolah itu tidak ada lagi perasaan di dalam hati kita sebuah penolakan atau kontra, sehingga kita bersama terus semangat. Ini yang kita inginkan adalah semangat kita di dalam mewujudkan mimpi kita terhadap peserta didik, bukan sekolah ya, bukan keinginan kita terhadap sikap kepala sekolah atau fasilitas yang ada, tetapi mungkin itu lebih kepada para peserta didiknya. Apa sih yang kita inginkan? Selama ini kan sudah ada itu. Kita kepingin mungkin ya dalam contoh anak didik kita bagaimana bertakwa, karakternya baik, cerdas, terampil, dan semuanya intinya seperti itu. Nah, itu semua kan kita masukkan ataupun kita wadahkan ke dalam satu visi. Jadi menyamakan semua, kita berdiskusi di sini yang mungkin ada beberapa kan, kadang-kadang dapat dijelaskan lagi bagaimana visi dan istilahnya visi sekolah kita ke depan dalam menghadapi istilahnya kodrat zaman dan kodrat alam ke depan. Itu berubah, paradigma sudah berubah. Jadi kita tidak bisa menyamakan lagi mungkin 3 atau 4-5 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat berbeda dalam hal persoalan pendidikan. Jadi anak kita ini mungkin perlakuannya terhadap kita terhadap memperlakukan peserta didik ini sudah sangat harus berbeda. Jadi ya ini karena kita tahu bahwa pemahaman dan pengenalan orang tua siswa juga akan lebih maksudnya sudah paham tentang pendidikan itu sendiri, sehingga perlakuan kita barangkali terhadap peserta didik yang mungkin ada salah, tidak sesuai dengan apa yang
seharusnya maka akan menimbulkan berbagai macam istilahnya gejolak ya, atau protes orang tua. Nah sekarang ini banyak kejadian bahwa orang tua itu protes orang tua sekolah gitu, terhadap kelakuan anaknya. Mungkin dalam hal ini ada rekan kita dulu yang mungkin di dalam proses pembelajarannya mungkin melakukan sesuatu yang menyinggung atau ada sesuatu perbuatan fisik yang dilakukannya sehingga itu menimbulkan sesuatu yang terjadi masalah dengan orang tua. Itu semua tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita berharap ke depan sekolah kita merupakan sebagai sekolah yang memiliki suatu visi yang diinginkan masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Apa sih keinginan masyarakat sekitar itu terhadap sekolah kita yang akan kita wujudkan dalam sekolah kita. Jadi visi ini nanti kita pamerkan kepada masyarakat. Ini visi kami. Visi kami seperti ini. Kami ingin sekolah kami nanti seperti ini. Kami ingin mewujudkan visi ini nanti. Visi kami ini karena ada banyak hal tentu nanti yang akan kita tawarkan kepada masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat itu percaya untuk menunjukkan anaknya di sekolah kita. Jadi ini barangkali sebagai kilas ataupun pengantar dari kami. Kami ini tidak apa-apa, cuma hanya sekedar melihat visi dan misi yang sudah ada. Barangkali dulu lahirnya visi dan misi ini tiba-tiba lahir atau memang dia dilahirkan atau memang terlahir dengan sendirinya. Itu karena ada lah seperti itu. Kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita ditanya apa visi sekolah, lupa ya, karena memang itu terlahir bukan dari kita. Dan yang kita inginkan adalah visi itu memang terlahir dari kita yang memimpikan. Kita bersama ini satu arah, satu tujuan bersama, kita bisa di dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu kira-kira sebagai contohnya. Nah, oleh karena itu kita nanti akan berdiskusi dalam hal ini